istilah positivisme berasal dari Saint-Simon. Cuma yang mengembangkan pengertian positivisme itu adalah Auguste Comte. Maka kita kenalah sekarang kalau bicara tentang positivisme itu adalah selalu tokohnya adalah Auguste Comte. Nah, apa yang menjadi pemahaman atau pemikiran terkait dengan positivisme? Positivisme menyatakan bahwa suatu pengetahuan yang benar itu adalah pengetahuan yang dapat diukur dan selalu dapat diuji kebenarannya, hasilnya menimbulkan sesuatu yang sifatnya konsisten. Ya. Nah, pada perspektif pemikirannya Auguste Comte, ilmu itu adalah ilmu yang selalu dapat diukur, ilmu yang selalu dapat dikaji oleh orang lain, sehingga orang lain yang mengkaji itu memperoleh hasil yang sama dari pembuktiannya tersebut. Nah, dalam perspektifnya Auguste Comte ini, ilmu sosial itu tidak masuk ke dalam paradigma ilmu alam. Jadi yang dimaksud dengan ilmu alam pada saat itu atau ilmu pada saat itu ya, ilmu pada saat itu adalah ilmu-ilmu yang berbasis kepada kealaman karena bisa diuji, bisa diukur, hasilnya itu sama. Nah, lambat laun ada penentangan terkait dengan paradigma yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Penentangan itu dilakukan dengan sebuah pemikiran bahwa untuk manusia itu tidak dapat sesuatu itu diukur dan hasilnya konsisten. Misalnya seorang peneliti melihat manusia itu atau seseorang itu dalam posisi menangis. Nah, ketika ia memperhatikan posisi orang itu menangis, fenomena menangis itu tidak menunjukkan kepada suatu kejadian yang sifatnya tunggal. Orang yang menangis itu bukan hanya karena ia itu sedih. Seseorang yang menangis bisa juga dikaitkan dengan perasaan gembira, gitu ya. Perasaan gembira. Misalnya, ya, seorang wanita yang dipersunting oleh seorang pria, kemudian ada ijab, ya, ada ijab kabul, ada akad nikah, kemudian sang wanita meminta restu kepada orang tuanya, itu posisinya ada dalam posisi si wanita itu bisa menangis. Dan ini tidak bisa diinterpretasi bahwa dia itu hatinya itu sedang sedih. Nah, karena fenomena manusia itu tidak bisa dijelaskan dengan sebuah kenyataan yang tunggal, maka muncullah paradigma berikutnya yang kemudian disebut dengan paradigma hermeneutik. Hermeneutik itu berasal dari kata Hermes. Hermes ya, seorang dewa ya, sosok dewa yang berusaha untuk memahami suatu keadaan. Maka paradigma hermeneutik itu adalah paradigma yang berusaha untuk memahami suatu keadaan secara dalam. Nah, terkait dengan paradigma hermeneutik, dan ini memiliki perbedaan dengan paradigma positivistik. Paradigma hermeneutik ini adalah paradigma yang dikembangkan oleh ilmu sosial. Tujuannya adalah memahami suatu fenomena sosial.
atau dalam bahasanya William Dilthey itu disebut dengan Verstehen. Sementara paradigma positivistik dalam bahasanya William Dilthey itu disebut dengan erklären, menjelaskan. Ya. Nah, ini yang menjadi pembeda pertama. Ilmu alam itu berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena alam. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan fenomena itu yang bisa diukur. Hasilnya konsisten. Ilmu sosial berusaha untuk memahami gejala-gejala sosial, gitu ya. Ini pembedaan pertama. Kemudian pembedaan kedua, ini sudah ada. Pembedaan kedua itu dilihat dari kompleksitas objek penelaahan. Ilmu alam itu berhubungan dengan gejala fisik yang bersifat umum. Penelaahannya itu meliputi beberapa variabel dalam jumlah yang relatif kecil yang dapat diukur secara tepat. Tetapi ilmu sosial itu mempelajari manusia, baik dalam posisi dia sebagai individu maupun anggota kelompok sosial. Nah, tentu situasinya itu bertambah rumit. Variabelnya itu terus kemudian banyak, ya, variabelnya itu banyak. Nah, kalau ilmu alam tadi hanya gejala fisik yang sifatnya umum, variabelnya itu relatif bisa diteliti lah. Tapi kalau ilmu sosial itu variabel itu adalah sesuatu yang menjadi perhatian gitu ya, sesuatu yang menjadi perhatian. Sebetulnya konsep variabel itu adalah sering dinyatakan sebagai konsep yang memiliki variasi nilai. Tapi variabel di sini itu kita bisa artikan sebagai aspek-aspek yang dikaji itu kemudian menjadi relatif banyak. Misalnya relasi antar individu tersebut kepada kelompok sosialnya. Ya, relasi antar individu dengan individu yang lain. Nah, maka variabelnya itu menjadi banyak gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat misalnya ya dalam fenomena sosial. Dalam fenomena sosial. Misalnya ya boncengan motor ya, boncengan motor kalau dalam posisi 3 orang ya, jadi seorang siswa boncengi temannya, kemudian yang dibonceng itu 2 orang sehingga motor itu dikendarai oleh 3 orang gitu ya. Itu secara hukum ya, secara hukum itu kan mesti salah. Tetapi dalam konteks sosial ya, dalam konteks sosial ketika ada siswa misalnya siswa SMA itu mengendarai sepeda motor, kemudian ada 2 temannya sedang jalan kaki, ya, ada 2 temannya yang sedang jalan kaki, kemudian ketemulah mereka, kemudian si pengendara motor tadi mesti akan nawari temannya, ayo misalnya, ayo bonceng gitu. Kalau misalnya yang diangkut cuma 1, yang satunya itu kemudian jalan, tentu secara sosial akan menimbulkan konflik. Ya, akan menimbulkan konflik. Maka diboncengkanlah 2 orang temannya tadi. Sehingga bonceng di motor itu diboncengi itu kemudian menjadi 3 orang. Ini secara sosial ini bagus. Tetapi secara hukum itu mesti salah. Nah, disinilah yang kemudian menjadi fenomena yang membingungkan kadang-kadang bagi peneliti. Secara hukum dia itu tahu bahwa itu salah, tetapi secara sosial kemudian dia melakukan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah titik kebingungan bagi peneliti dalam ilmu sosial. Nah, kemudian yang ketiga, ini pembedaannya
terletak pada kesukaran dalam pengamatan. Ya. Pengamatan langsung gejala sosial itu lebih sulit dibandingkan dengan gejala ilmu alam. Ilmu alam itu objeknya itu bisa diamati itu berulang-ulang dengan gejala yang sama. Ya. Ilmu alam itu dapat diamati secara berulang-ulang dengan gejala yang sama. Tetapi dalam konteks ilmu sosial itu tidak mungkin kita itu mengamati manusia itu dalam posisi yang sama. Ya. Kita tidak mungkin mendengar, meraba atau melihat gejala yang terjadi itu dengan posisi yang konsisten. Mesti ada perbedaan. Dalam ilmu sosial, peristiwa itu tidak akan berulang seperti itu. Dalam bahasa yang lain disebut sebagai enmalih. Enmalih, peristiwanya itu cuma sekali terjadi. Tidak bisa diulangi lagi. Misalnya fenomena terkait dengan tabrakan. Tidak mungkin sebagai seorang ilmuwan sosial kita kemudian meminta coba ada tabrakan lagi sehingga kemudian kita bisa amati. Nah itu tidak bisa gitu. Ada balapan liar misalnya, kemudian ingin diamati, kemudian coba diulang lagi dengan posisi yang sama. Nah tentu tidak bisa seperti itu. Tetapi dalam ilmu alam hal itu bisa terjadi. Dalam ilmu alam itu bisa terjadi yang seperti itu. Bisa diamati secara berulang-ulang. Ya, alam semesta itu bisa diamati secara berulang-ulang. Nah, kemudian pembedaan yang keempat itu terletak pada hubungan antara ahli dan objek penelaah sosial. Gejala fisik dalam ilmu alam itu bukan suatu individu, tetapi barang mati. Tapi dalam ilmu sosial, manusia yang dikaji itu adalah makhluk yang penuh tujuan dalam perilakunya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan manusia itu melakukan perubahan dalam tindakannya. Jadi tindakannya itu kadang didasarkan kepada sebuah niat, sebuah motivasi, dan kemudian bisa berubah gitu ya. Nah, kenapa bisa berubah itu? Karena objek penelaah ilmu sosial itu dipengaruhi oleh keinginan dan pilihan manusia. Itu dari sudut objek yang diteliti. Belum lagi terkait dengan keinginan dari penelitinya. Penelitinya kemudian bisa mengubah keinginan yang dia maui terkait dengan objek yang menjadi kajiannya. Nah, yang berikutnya, pembedaan yang terkait dengan objek penelaah yang tak berulang. Gejala fisik ya pada umumnya itu bersifat seragam dan itu bisa diamati sekarang. Tetapi gejala sosial itu banyak yang bersifat unik. Ya, banyak yang bersifat unik. Bisa dalam konteks emik ya atau etik dan sukar untuk terulang kembali karena sifatnya yang enmalih tadi. Nah, gejala sosial itu sifatnya itu unik, sukar untuk terulang kembali dan ini yang kemudian menyebabkan ilmu sosial itu perkembangannya jauh di bawah ilmu alam. Jadi ilmu sosial itu perkembangannya itu baik dalam aspek metodologi, kemudian dari aspek paradigmanya, kemudian memang jauh di bawah atau tertinggal jauh dibandingkan ilmu alam. Karena beberapa kaitannya dengan objek yang tak terulang ini.
Nah, yang berikutnya, ini pembedaan yang terkait dengan penemuan. Penemuan di bidang ilmu alam itu baru akan kehilangan artinya setelah diganti oleh penemuan baru yang mampu menerangkan objek penelaahan yang sama secara lebih baik. Jadi kalau dikaitkan dengan paradigma ya seperti yang tadi saya sampaikan ya, ini sesuatu yang terkait dengan anomali ya, anomali. Jadi begini, di bukunya Thomas Kuhn tadi itu ya, Structure of Scientific Revolution, itu dinyatakan bahwa ya, setiap ilmu yang ada itu ada teori yang mampu untuk menjelaskan suatu gejala. Ya, jadi ada teori yang mampu untuk menjelaskan suatu gejala. Dan kemudian ini menjadi teori yang dianut oleh semua orang. Akan tetapi lambat laun, lama-kelamaan, ketika teori ini tidak mampu untuk menjelaskan suatu keadaan, maka terjadilah anomali, penyimpangan. Ya. Maka terjadilah anomali atau penyimpangan. Penyimpangan yang dimaksud gimana? Suatu teori tidak mampu untuk menjelaskan fenomena itu. Ketika penyimpangan-penyimpangan itu semakin besar, maka muncullah kemudian teori baru yang menggantikan teori lama. Nah, kaitannya penjelasannya Thomas Kuhn itu dengan konteks penemuan ini. Penemuan di bidang ilmu alam itu baru akan kehilangan artinya setelah diganti oleh penemuan baru yang mampu menerangkan objek yang ditelaah itu secara lebih baik. Apakah mungkin teorinya Newton itu akan runtuh atau gugur misalnya? Bisa saja ketika teori itu tidak bisa untuk menjelaskan gejala dengan baik. Nah, bisa saja lambat laun gitu ya. Ketika teori tidak bisa menjelaskan gejala dengan baik, terjadi anomali. Nah, nanti akan diganti teori baru. Tapi sejauh ini teori itu masih dianggap sebagai teori yang benar atau yang sering dianggap sebagai teori rujukan. Itu yang ilmu alam. Lalu bagaimana penemuan di bidang ilmu sosial? Penemuan di bidang ilmu sosial itu akan kehilangan artinya setelah pengetahuan tersebut menyebabkan manusia mengubah kondisi sosial mereka. Jadi penemuan di bidang sosial itu akan berubah kalau ternyata terjadi perubahan terkait dengan kondisi yang ada pada suatu kelompok itu. Misalnya ya, misalnya penelitian yang dikemukakan oleh Clifford Geertz ya, Clifford Geertz di Mojokuto yang kemudian kita kenal bahwa Mojokuto itu adalah nama samaran untuk menyebutkan nama pare ya. Clifford Geertz itu ketika melakukan penelitian, dia kemudian membuat stratifikasi sosial masyarakat Jawa. Ya. Stratifikasi sosial masyarakat Jawa dalam konteks Clifford Geertz itu kemudian dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu santri, priayi, dan abangan. Santri, priayi, dan abangan. Nah,
penelitian Clifford Geertz itu kemudian dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada. Kenapa? Karena dalam konteks masyarakat itu, priayi itu bisa masuk ke dalam konteks santri dan ada priayi yang kemudian masuk ke dalam konteks abangan. Nah, maka tidak bisalah kemudian menjelaskan kondisi sosial yang sudah berubah. Atau stratifikasi sosial lagi pada masa kolonial misalnya. Masyarakat kolonial itu dibagi ke dalam kelompok, misalnya golongan kulit putih, kemudian golongan timur asing, kemudian golongan priayi dan rakyat jelata. Nah, pembagian masyarakat, pengelompokan masyarakat, stratifikasi sosial itu berubah, ya. Berubah dan kehilangan maknanya karena kondisi sosial masyarakat itu berubah. Sekarang apa ada stratifikasi sosial? Tidak ada. Yang ada adalah pengelompokan manusia atau masyarakat berdasarkan jenis pekerjaannya saja. Nah, dalam ilmu sosial, penemuan yang ada itu kemudian suaranya menggema ya. Ya, baik. Dalam bidang ilmu sosial, penemuan yang ada itu akan kehilangan maknanya ketika ada sesuatu hal yang terkait dengan perubahan kondisi masyarakat. Ya. Nah, sebetulnya ya ada perbedaan berikutnya. Ya, ada perbedaan berikutnya. Perbedaan berikutnya itu yang terkait dengan kebenaran. Kebenaran dalam ilmu alam itu sifatnya universal. Kebenaran dalam ilmu alam itu sifatnya universal. Artinya, ya, secara singkat, dimanapun, kapanpun, ya, hasilnya pasti akan sama dan berlaku seperti itu. Lalu bagaimana kalau dalam ilmu sosial? Dalam ilmu sosial ada kebenaran yang sifatnya universal, tapi ada juga kebenaran yang tidak bersifat universal. Kebenaran dalam ilmu sosial itu bisa universal dan juga bisa juga intersubjektif. Ya. Apa yang dimaksud dengan intersubjektif? Intersubjektif itu adalah persamaan pemahaman terkait dengan suatu fenomena. Kalau sesuatu itu kita anggap benar, ya, oleh sekelompok orang itu dianggap benar, maka hal itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, dalam konteks ilmu sosial, teori kebenaran intersubjektif itu sering disebut dengan persekongkolan atau pemahaman antar individu. Misalnya, ya, suatu kali dinyatakan bahwa serangan umum 1 Maret tahun 49 yang menjadi penggagasnya itu adalah Letkol Soeharto. Pada saat itu, ya, pernyataan itu dianggap benar. Kenapa? Karena ada pemahaman yang sama terkait dengan apa yang dikaji.
dan pemahaman itu dianggap sebagai kebenaran oleh individu yang ada. Akan tetapi seiring dengan adanya bukti-bukti baru, maka muncul kemudian pemahaman lain bahwa serangan umum 1 Maret itu penggagasnya itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, intersubjektivitas sekarang ya, itu mengubah intersubjektivitas yang dahulu. Sehingga kebenarannya itu sifatnya adalah intersubjektif. Kalau ilmu alam, kebenarannya ya universal. Itu seperti itu. Lalu bagaimana ya IPS itu dikaitkan dengan ilmu sosial? Ini juga kita bisa melihat pembedaannya, ya. Pembedaannya itu apa? Yang pertama dilihat dari istilah. Kalau ilmu sosial itu istilah yang sering dipakai itu ada social science atau kadang kalau ilmu-ilmu sosial ya social sciences. Kalau IPS itu adalah social studies, ya, social studies. Dan ini kita bisa lihat juga dari latar belakangnya. Bagaimana IPS muncul? Ya, dari Edgar Bruce Wesley ketika ia berusaha untuk untuk mengemukakan bahwa ada upaya untuk mendidik warga negara calon generasi muda dari negara Amerika itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada ilmu-ilmu sosial. Maka dia menyatakan, Edgar Bruce Wesley, bahwa social studies itu adalah penyederhanaan ilmu-ilmu sosial untuk kepentingan pendidikan. Nah, kalau ilmu sosial apa? Ya social science. Social science. Nah, ini yang kemudian menjadi pembedaan kedua. Pengertiannya itu apa? Kalau ilmu sosial itu adalah studi tentang manusia dalam konteks sosial. Ya. Manusia dalam konteks sosial. Tapi kalau social studies itu terkait dengan kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pendidikan. Jadi ilmu-ilmu sosial yang dididikkan itu adalah social studies. Sehingga tujuannya itu agak beda. Kalau ilmu-ilmu sosial itu tujuannya itu adalah menciptakan tenaga ahli atau sains. Atau tujuan dari pengembangan ilmu sosial itu adalah sains. Tapi kalau tujuan pengembangan IPS itu adalah edukatif. Kenapa? To prepare, ya, to prepare a good citizen, menciptakan warga negara yang baik. Nah, kalau dilihat dari objeknya, ilmu sosial itu, objeknya itu adalah aspek manusia secara disiplin ilmu atau spesialisasi keilmuan. Sehingga dilihat dari objeknya, ilmu sosial itu sifatnya itu adalah terpisah, ya, terpisah. Tapi kalau dalam IPS, objek dalam IPS itu adalah holistik dan komprehensif. Aspek manusia itu dilihatnya itu secara menyeluruh. Nah, sehingga sering disebut dilihat dari objeknya, IPS itu adalah fusi ilmu-ilmu sosial. Kemudian dilihat dari pendekatannya, kalau dalam ilmu sosial itu ya disipliner, satu, keilmuan. Kalau IPS itu interdisipliner, multidisipliner, dan terpadu.
Dilihat dari pengembangannya. Ya. Ilmu sosial itu dikembangkan itu dalam dunia akademis, ya universitas atau perguruan tinggi yang lain. Ya, sementara kalau IPS itu dikembangkan itu di persekolahan dan juga lembaga yang mencetak tenaga pendidik keguruan. Nah, lalu bagaimana kaitan pembedaan ilmu alam dan ilmu sosial ini dikaitkan dengan ranah filosofis. Nah, terkait dengan ranah filosofis, ketika kita membedakan ilmu alam dan ilmu sosial, maka kita akan melihat dalam konteks ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Bahwa antara ilmu alam dan ilmu sosial, itu secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu beda. Belum lagi pembedaan itu ada pada ilmu sosial dan pendidikan IPS. Ilmu sosial, ya seperti yang ada di FIS misalnya, itu ada geografi, sejarah, sosiologi, antropologi, itu masuk ke dalam rumpun ilmu sosial, rumpun sains ya, yang dikembangkan untuk keilmuan, ya, untuk keilmuan. Tapi kalau pendidikan IPS itu terkait dengan fungsi edukatif. Bagaimana mempersiapkan warga negara yang baik. Ini secara aksiologis. Ya, secara aksiologis. Nah, fungsi mempersiapkan warga negara yang baik dalam konteks pendidikan IPS ini dengan ya, sama dengan prodi tetangga ya, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu juga memiliki tujuan, yaitu mempersiapkan warga negara yang baik. Cuma dalam konteks PPKN, mereka berusaha untuk menyiapkan warga negara yang baik terkait dengan kematangan ideologi, hak dan kewajibannya. Sementara kita di IPS itu terkait dengan interaksi dengan sesama. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya pengalaman di negara lain? Di negara lain yang tidak ada PPKN, fungsi untuk menciptakan warga negara yang baik itu adalah ada pada IPS atau Social Studies. Karena memang di negara-negara lain ya ideologi itu tidak diajarkan di bangku sekolah. Tetapi karena muatan pendidikan kita dan sebagai sebuah pemahaman bahwa ideologi itu harus dilestarikan dengan cara enkulturasi, maka ideologi itu harus ditanamkan kepada generasi muda melalui pendidikan di tempat kita. Maka muncullah kemudian mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, kalau di tempat lain atau di negara lain, yang namanya ideologi itu tidak ditanamkan kepada generasi muda seperti halnya yang terjadi di negara kita. Nah, secara filosofis, dilihat dari konteks ilmu alam dan ilmu sosial itu ada perbedaan. Belum lagi ketika kita melihat lagi juga pembedaan antara ilmu sosial dan pendidikan IPS itu sendiri. Nah, itu yang menjadi materi kita pada pagi hari ini. Ya, untuk memperdalam materi atau ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, saya persilahkan kepada saudara untuk menyampaikan pertanyaan.
Tampaknya enggak ada ya Pak Asep ya. Iya Pak. Ya. Belum Pak. Tadi saya ada kendala ini kok suaranya dengung gitu ya Pak Asep ya. Tapi di saya tidak Pak. Oh tidak. Oh. Tadi cuma kendala di mikrofonnya ini mungkin bertabrakan dengan laptop. Iya mungkin Pak. Karena ada dua apa ya? Ya. Baik, kalau tidak ada sesuatu yang perlu kita diskusikan pada pagi hari ini, kita cukupkan ya perkuliahan kita pada pagi hari ini, dan tetap semangat pada saudara untuk terus belajar di masa pandemi yang seperti ini, dan juga selamat untuk menunaikan ibadah puasa bagi saudara yang menjalankan ibadah puasa, dan semoga puasa kita akan semakin menjadikan kita menjadi insan-insan yang mutakin. Pak Asep mungkin ada tambahan? Saya rasa cukup Pak. Sudah cukup jelas. Nah, baik, kalau tidak ada tambahan, kita cukupkan ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.